Dengarkan aku sebentar. Aku tidak akan mengajarkanmu cara cepat kaya. Jika itu yang kamu cari, sebaiknya matikan video ini sekarang. Namaku Charlie Munger, dan sebagian besar hidupku aku habiskan mengamati orang-orang pintar, menghancurkan diri mereka sendiri. Mereka punya gelar, mereka punya data, mereka punya keyakinan penuh pada otak mereka sendiri. Dan justru itu yang membunuh mereka. Aku ingin bertanya padamu satu hal yang jarang ditanyakan siapapun. Apakah kamu ingin terlihat pintar hari ini? Atau masih utuh 10, 20, 30 tahun ke depan? Karena pasar tidak peduli seberapa pintar kamu terdengar. Hidup tidak peduli seberapa keras kamu berusaha. Uang tidak peduli seberapa besar niat baikmu. Semua itu hanya peduli pada satu hal. Apakah keputusanmu menghancurkanmu atau melindungimu? Aku tidak menjadi kaya karena sering bertindak. Aku menjadi kaya karena sering menahan diri saat orang lain kehilangan kendali. Aku tidak menang karena jenius. Aku bertahan karena aku tahu betapa bodohnya manusia bisa menjadi, termasuk diriku sendiri. Dan jika kamu berani mendengar kisah ini sampai akhir, mungkin, hanya mungkin, kamu akan berhenti mengejar kemenangan besar dan mulai menghindari kekalahan yang mematikan. Karena disitulah permainan sesungguhnya dimenangkan. Aku sering disebut mitra. Aku sering disebut tangan kanan. Aku sering disebut orang di belakang layar. Tapi dengarkan aku baik-baik. Aku bukan bayangan dari Warren Buffett. Aku adalah seseorang yang memilih berpikir berbeda. Bahkan ketika dunia merasa cara berpikirku terlalu dingin, terlalu kejam, terlalu jujur. Namaku Charlie Munger. Dan sebelum kau mendengarkan kisah ini lebih jauh, izinkan aku bertanya satu hal padamu. Apakah kamu ingin terdengar pintar, atau ingin benar-benar mengambil keputusan yang benar? Kebanyakan orang memilih yang pertama, mereka ingin terlihat cerdas di mata orang lain. Aku hanya ingin tidak bodoh. Aku hidup hampir 1 abad. Aku melihat pasar runtuh, bangkit, lalu runtuh lagi. Aku melihat orang-orang jenius kehilangan segalanya, dan orang-orang biasa menjadi sangat kaya, hanya karena tidak melakukan kesalahan fatal. Dan ironisnya, dunia lebih suka mengingat suara paling keras, bukan pikiran paling jernih. Saat orang-orang menyebut nama Berkshire Hathaway, mereka membayangkan seorang pria ramah, dengan senyum tenang, dan kutipan-kutipan sederhana. Mereka jarang membayangkan aku, pria tua dengan kacamata tebal, lidah tajam, dan toleransi 0 terhadap kebodohan. Dan itu tidak masalah. Karena pengaruh sejati tidak selalu datang dari sorotan lampu. Seringkali, pengaruh sejati bekerja dalam diam. Tahukah kamu kenapa aku jarang berbicara manis? Karena pasar tidak peduli dengan perasaanmu. Kenyataan tidak memberi hadiah karena niat baik. Dan uang tidak pernah menghormati ego. Aku tidak mengajarkan cara cepat kaya. Aku mengajarkan cara tidak cepat bangkrut. Dan percayalah, perbedaannya jauh lebih besar daripada yang kamu bayangkan. Apakah kamu sadar bahwa sebagian besar keputusan keuangan buruk bukan dibuat oleh orang bodoh, melainkan oleh orang pintar yang terlalu percaya diri? Aku melihatnya berulang kali. Orang-orang dengan gelar tinggi, grafik rumit, dan keyakinan membara jatuh karena satu hal sederhana. Mereka lupa bahwa dunia tidak berutang apapun pada mereka. Aku tidak datang untuk menghiburmu. Aku datang untuk mengganggumu. Karena jika setelah mendengar kisah ini kamu masih berpikir seperti sebelumnya, maka semua ini sia-sia. Aku tidak lahir dari rahim Wall Street. Aku tidak dibesarkan oleh layar harga saham. Aku tidak tumbuh dengan mimpi menjadi investor. Aku adalah anak hukum. Dan dunia hukum mengajarkanku satu hal yang tidak pernah diajarkan oleh pasar saham. Cara berpikir sebelum bertindak. Di pengadilan, kamu tidak menang karena berbicara cepat. Kamu menang karena memahami di mana kamu bisa kalah. Satu celah kecil saja, dan seluruh argumenmu runtuh. Aku membawa kebiasaan itu ke dunia investasi. Dan itu membuat banyak orang tidak nyaman. Saat mereka bertanya, bagaimana cara menghasilkan uang dari peluang ini? Aku bertanya, bagaimana cara kehilangan uang dari kebodohan ini?
Lucu, bukan? Satu pertanyaan membuatmu terdengar optimis, yang lain membuatmu terlihat sinis. Tapi dengarkan aku, sinisme yang rasional jauh lebih menguntungkan daripada optimisme yang naif. Aku tidak percaya pada ramalan. Aku tidak percaya pada cerita indah. Aku percaya pada konsekuensi. Ketika aku mulai mengamati pasar, aku melihat pola yang berulang. Orang-orang tidak belajar dari sejarah. Mereka jatuh cinta pada cerita baru dan mengabaikan fakta lama. Mereka percaya bahwa kali ini berbeda. Selalu begitu. Dan selalu salah. Tahukah kamu apa yang paling sering menghancurkan manusia dalam keuangan? Bukan kurangnya informasi, bukan kurangnya kecerdasan, tapi kesombongan yang dibungkus keyakinan. Aku belajar bahwa otak manusia bukan mesin rasional. Ia penuh bias, penuh ilusi, penuh pembenaran diri. Dan jika kamu tidak membangun sistem hidup untuk melindungimu dari dirimu sendiri, maka kamu akan menjadi korban paling berbahaya bagi masa depanmu. Aku tidak pernah berpikir aku lebih pintar dari orang lain. Justru sebaliknya, aku tahu betul betapa mudahnya aku bisa salah. Dan disitulah keunggulanku dimulai. Aku tidak mencari ide brilian. Setiap hari, aku mencari kesalahan bodoh yang harus kuhindari seumur hidup. Aku melihat orang mengejar keuntungan cepat, mengabaikan risiko permanen. Aku melihat mereka berutang demi gaya hidup, mengejar validasi, menukar ketenangan dengan pengakuan. Dan aku bertanya dalam hati, mengapa orang rela mempertaruhkan masa depan hanya untuk merasa pintar hari ini? Aku tidak mengejar adrenalin, aku mengejar ketahanan. Karena kekayaan sejati bukan soal seberapa cepat kamu naik, tetapi seberapa lama kamu tidak jatuh. Jika kamu bertanya padaku, apa rahasia terbesar dalam hidupku? Jawabannya mungkin mengecewakanmu. Tidak ada trik, tidak ada formula rahasia, tidak ada jalan pintas, hanya satu kebiasaan sederhana, berpikir panjang ketika orang lain berpikir pendek. Dan pertanyaan terakhir untukmu di bab ini, apakah kamu siap meninggalkan keinginan untuk terlihat pintar demi kesempatan kecil untuk benar-benar bijak? Karena setelah ini, aku akan membawamu lebih jauh ke cara berpikir yang tidak nyaman, ke prinsip yang membunuh ilusi, dan ke pelajaran yang hanya bisa dipelajari oleh mereka yang berani jujur pada diri sendiri. Aku ingin mengaku sesuatu sejak awal. Sebagian besar hidupku, aku tidak mencoba menjadi lebih pintar. Aku mencoba menjadi lebih sulit untuk bodoh. Dan disitulah semuanya berubah. Kebanyakan orang bertanya, bagaimana caranya sukses? Bagaimana caranya kaya? Bagaimana caranya menang? Aku tidak bertanya seperti itu. Aku bertanya kebalikannya. Apa saja yang pasti membuat hidup hancur? Apa saja yang membuat orang kehilangan uang, reputasi, dan masa depan? Apa saja kesalahan yang, jika diulang terus, akan menghancurkan siapapun? Tanpa ampun, cara berpikir ini disebut inversi. Aku menyebutnya akal sehat yang jarang dipakai. Bayangkan kamu berdiri di tepi jurang. Apakah kamu akan sibuk memikirkan cara terbang, atau memastikan kamu tidak melangkah ke depan 1 inci pun? Anehnya, dalam hidup dan investasi, orang lebih suka belajar cara terbang daripada belajar cara tidak jatuh. Aku melihat ini berulang kali. Orang pintar mengejar ide brilian. Orang cerdas menghindari kesalahan mematikan. Dan dunia memberi hadiah lebih besar pada yang kedua. Aku tidak menghindari kesalahan kecil. Aku fokus pada kesalahan fatal. Kesalahan yang tidak bisa diperbaiki. Utang berlebihan. Keserakahan yang dibenarkan logika. Kepercayaan diri tanpa margin of safety, dan yang paling berbahaya, ego yang merasa dirinya pengecualian. Tahukah kamu, kenapa orang jatuh ke lubang yang sama, meski sudah melihat ribuan orang jatuh sebelumnya? Karena mereka berkata dalam hati, aku berbeda, dan pasar selalu tertawa mendengarnya. Aku belajar satu hal pahit, manusia tidak rasional. Dan itu bukan bug, itu fitur. Otak kita penuh bias. Kita membenarkan keputusan buruk. Kita jatuh cinta pada cerita.
kita menolak fakta yang menyakitkan. Dan jika kamu tidak menyadari itu, maka kamu sedang berjalan menuju kehancuran sambil tersenyum. Aku membalik pertanyaan dalam setiap keputusan besar. Bukan berapa untungnya, tapi bagaimana aku bisa kalah besar di sini. Dan saat kamu bertanya seperti itu, jawabannya muncul dengan sendirinya. Aku tidak perlu menjadi jenius. Aku hanya perlu tidak melakukan kebodohan yang jelas. Pertanyaannya sekarang untukmu. Apakah kamu masih sibuk mencari jalan tercepat ke atas? Atau sudah cukup dewasa untuk memastikan kamu tidak jatuh ke bawah? Karena dunia ini tidak menghukum orang yang lambat. Dunia menghukum orang yang ceroboh. Izinkan aku jujur. Satu model berpikir saja adalah resep pasti untuk kegagalan. Aku tidak peduli seberapa pintar kamu di satu bidang. Jika kamu melihat dunia hanya dari satu lensa, kamu sedang berjalan dengan satu mata tertutup. Aku menyebutnya kumpulan model mental, bukan teori, bukan jargon akademik, tapi alat hidup. Dunia tidak bekerja seperti buku teks. Ekonomi, dunia bekerja seperti persimpangan kacau antara psikologi, biologi, matematika, dan sejarah. Jika kamu tidak memahaminya, kamu akan salah membaca realitas. Aku melihat investor jenius gagal karena mereka tidak memahami psikologi manusia. Aku melihat pebisnis hebat hancur karena mereka mengabaikan insentif. Aku melihat orang pintar bangkrut karena mereka tidak paham probabilitas. Dan semuanya berkata, aku tidak menyangka. Tentu saja tidak. Karena kamu hanya membawa satu alat ke medan perang. Jika satu-satunya alatmu adalah palu, maka semua masalah akan terlihat seperti paku. Aku tidak ingin otakku menjadi rak kosong. Aku ingin, seperti kotak perkakas. Sedikit psikologi untuk memahami keserakahan, sedikit matematika untuk memahami peluang, sedikit sejarah untuk memahami pola berulang, sedikit biologi untuk memahami naluri bertahan hidup. Dan saat semua itu digabungkan, aku tidak melihat dunia lebih rumit. Aku melihat dunia lebih jujur. Orang sering bertanya padaku, model mana yang paling penting? Jawabanku selalu sama, yang paling sering kamu lupakan. Karena kesalahan besar jarang datang dari hal yang tidak kita ketahui. Kesalahan besar datang dari hal yang kita kira sudah kita pahami. Aku tidak mempercayai ide tunggal. Aku mempercayai konsistensi lintas disiplin. Jika sebuah keputusan terlihat masuk akal secara ekonomi, tapi bertentangan dengan psikologi manusia, aku waspada. Jika sebuah peluang terlihat menguntungkan di atas kertas, tapi mengandalkan asumsi sempurna, aku mundur. Karena dunia nyata tidak hidup di asumsi. Ia hidup di kompromi, dan disinilah banyak orang gagal. Mereka ingin jawaban cepat. Mereka ingin rumus pasti. Mereka ingin kepastian. Aku hanya bisa menawarkan satu hal, kemungkinan yang masuk akal. Aku tidak membangun hidupku untuk menang besar sekali. Aku membangunnya untuk menang kecil, berulang kali, tanpa pernah hancur. Dan itu, entah kenapa, terdengar membosankan bagi banyak orang. Tapi dengarkan, aku baik-baik. Kebosanan yang disiplin mengalahkan kegembiraan yang sembrono. Pertanyaan terakhir di bab ini untukmu. Apakah kamu masih mengisi kepalamu dengan opini, atau sudah mulai mengisi dengan cara berpikir? Karena pengetahuan tanpa kerangka hanya akan membuatmu lebih percaya diri saat salah. Dan setelah ini, aku akan membawamu ke satu hal yang paling dibenci manusia modern, kesabaran. Aku ingin mengatakan sesuatu yang mungkin akan mengecewakanmu. Sebagian besar kekayaanku datang bukan dari apa yang kulakukan, melainkan dari apa yang sengaja tidak kulakukan. Aku tidak selalu bergerak. Aku tidak selalu membeli. Aku tidak selalu bereaksi. Dan justru disitulah keunggulanku, manusia. Modern alergi terhadap diam. Jika tidak bergerak, mereka merasa tertinggal. Jika tidak bereaksi, mereka merasa bodoh. Jika tidak ikut tren, mereka merasa salah. Aku melihat ini seperti penyakit massal. Pasar berteriak, media panik, grafik naik turun seperti detak jantung orang ketakutan, dan manusia tidak tahan dengan
ketidakpastian. Aku justru mencarinya. Kesabaran bukan berarti menunggu sambil berharap. Kesabaran adalah kemampuan untuk tidak bertindak saat orang lain kehilangan kendali. Itu tidak terlihat heroik. Tidak ada tepuk tangan. Tidak ada sensasi. Hanya keheningan dan disiplin. Aku pernah duduk bertahun-tahun tanpa satu keputusan besar. Dan orang-orang bertanya, kenapa kamu tidak melakukan apa-apa? Aku menjawab dalam hati, karena tidak ada yang cukup bodoh untuk kulakukan. Tahukah kamu, apa yang lebih sulit dari membeli di waktu yang tepat, tidak membeli di waktu yang salah? Kebanyakan orang ingin merasa produktif. Mereka ingin membenarkan keberadaan mereka dengan aksi. Aku ingin membenarkan hidupku dengan hasil jangka panjang. Dan hasil jangka panjang tidak ramah pada orang yang gelisah. Aku belajar bahwa waktu adalah sekutu terbaik bagi keputusan benar, dan musuh paling kejam bagi keputusan ceroboh. Jika kamu benar, waktu akan memperbesar hasilmu. Jika kamu salah, waktu akan mempercepat kehancuranmu. Pertanyaannya sederhana, apakah kamu siap hidup dengan kebosanan yang disiplin? Atau kamu lebih memilih keseruan yang mahal harganya? Karena pasar tidak memberi hadiah pada orang yang paling cepat. Pasar memberi hadiah pada orang yang paling sabar tidak melakukan kesalahan. Dan kebanyakan orang gagal, bukan karena mereka salah sekali, tetapi karena mereka tidak bisa menunggu cukup lama untuk benar. Izinkan aku membuka satu rahasia yang sering disalahpahami. Aku tidak pernah menganggap diriku jenius. Aku hanya sangat sadar betapa mudahnya aku bisa menjadi bodoh. Dan kesadaran itu menyelamatkanku berkali-kali. Kebanyakan orang ingin terlihat pintar. Mereka ingin ide cemerlang. Mereka ingin keputusan spektakuler. Mereka ingin cerita hebat untuk diceritakan. Aku ingin satu hal saja, tidak hancur. Aku membangun hidupku di sekitar penghindaran. Menghindari utang berlebihan, menghindari ego, menghindari keyakinan absolut, menghindari orang-orang yang selalu yakin mereka benar. Karena kebodohan yang jelas adalah pembunuh paling konsisten dalam sejarah manusia. Aku melihat orang cerdas membuat kesalahan bodoh. Bukan karena mereka tidak tahu, tapi karena mereka mengabaikan hal yang sudah mereka tahu. Mereka tahu utang berbahaya, tapi mereka merasa aman. Mereka tahu risiko nyata, tapi mereka yakin bisa keluar tepat waktu. Dan disitulah tragedi dimulai. Aku tidak mempercayai diriku sendiri sepenuhnya. Dan justru karena itu, aku membangun sistem untuk melindungiku dari diriku sendiri. Jika sebuah keputusan membutuhkan aku menjadi sempurna, aku menolaknya. Jika sebuah peluang hanya bekerja, jika semua berjalan sesuai rencana, aku menjauh. Dunia nyata tidak memberi ruang untuk kesempurnaan. Ia memberi ruang untuk ketahanan. Aku lebih memilih peluang yang membosankan, tapi kuat, daripada peluang menarik, tapi rapuh. Dan dunia modern membenci filosofi ini. Karena tidak bisa dipamerkan, tidak bisa diposting, tidak bisa dijual sebagai mimpi instan. Tapi, dengarkan aku, orang yang bertahan lama akhirnya akan terlihat jenius. Bukan karena mereka luar biasa, tapi karena mereka selamat ketika yang lain tumbang. Aku tidak mengejar kemenangan besar. Aku menghindari kekalahan permanen. Dan itu mengubah segalanya. Pertanyaan terakhir untukmu di bab ini. Apakah kamu masih sibuk mencari langkah paling cerdas? Atau sudah cukup bijak untuk menghindari langkah paling bodoh? Karena pada akhirnya, hidup bukan tentang seberapa hebat keputusanmu terlihat hari ini, tapi seberapa utuh masa depanmu. Karena keputusan yang tidak pernah kamu ambil, dan setelah ini, aku akan membawamu ke satu perbedaan paling mencolok antara mereka yang mengejar uang dan mereka yang benar-benar memahaminya. Izinkan aku mengatakan sesuatu yang sering membuat orang tidak nyaman. Sebagian besar orang tidak benar ingin kaya. Mereka hanya ingin terlihat seperti orang kaya. Dan perbedaan itu mengubah segalanya.
Aku telah duduk di ruangan yang sama dengan orang-orang yang sangat kaya. Bukan kaya di atas kertas, tapi kaya dalam arti waktu, ketenangan, dan kebebasan berpikir. Dan tahukah kamu apa kesamaan mereka? Mereka tidak terobsesi pada uang. Uang bagi mereka bukan tujuan. Uang adalah efek samping. Efek samping dari serangkaian keputusan rasional yang diulang dengan disiplin selama waktu yang sangat lama. Sementara dunia di luar sana sibuk bertanya, berapa cepat aku bisa kaya? Orang-orang ini bertanya, bagaimana caranya aku tidak membuat keputusan bodoh yang menghancurkan hidupku? Perhatikan perbedaannya. Orang kebanyakan mengejar hasil. Orang kaya mengejar proses. Orang kebanyakan ingin validasi sekarang. Orang kaya rela terlihat salah. Selama mereka benar dalam jangka panjang, aku melihat orang menghabiskan uang untuk terlihat sukses. Mobil mahal, gaya hidup mewah, pengakuan sosial. Aku melihat orang kaya sungguhan menghabiskan uang untuk menghilangkan masalah. Membeli waktu, membeli ketenangan, membeli ruang berpikir, dan seringkali mereka hidup jauh lebih sederhana daripada yang kamu bayangkan. Aku tidak pernah terkesan dengan pamer kekayaan. Aku terkesan dengan kendali diri. Karena setiap dolar yang kamu habiskan untuk terlihat kaya adalah dolar yang tidak bekerja untuk masa depanmu. Dan aku akan bertanya padamu, sekarang, apakah kamu mengejar uang, atau kamu mengejar keputusan yang membuat uang datang sendiri? Karena jika fokusmu salah, hasilnya akan selalu mengecewakan. Orang kaya berpikir dalam probabilitas. Orang miskin berpikir dalam harapan. Orang kaya bertanya, seberapa besar kemungkinan ini gagal? Orang miskin bertanya, bagaimana jika ini berhasil? Dan pasar selalu berpihak pada yang pertama. Aku tidak hidup untuk memamerkan hasil. Aku hidup untuk menghindari penyesalan. Karena pada akhirnya, uang yang paling berharga adalah uang yang tidak perlu kamu pikirkan lagi. Aku tidak akan hidup selamanya. Dan aku tahu itu sejak lama. Pertanyaannya bukan berapa banyak uang yang bisa aku kumpulkan. Pertanyaannya adalah cara berpikir, apa yang aku tinggalkan. Karena uang bisa hilang, perusahaan bisa runtuh, pasar bisa berubah. Tapi cara berpikir yang benar bisa menyelamatkan seseorang seumur hidup. Aku tidak ingin dikenang sebagai investor hebat. Aku ingin dikenang sebagai seseorang yang membantu orang lain, tidak merusak hidup mereka sendiri. Aku melihat dunia bergerak semakin cepat. Informasi melimpah. Opini berisik. Emosi diperdagangkan setiap hari. Dan di tengah semua itu, manusia semakin jarang berpikir. Mereka bereaksi, mereka mengikuti, mereka panik. Padahal, kebijaksanaan tidak pernah lahir dari kecepatan. Ia lahir dari keheningan. Aku ingin kamu memahami satu hal sebelum kisah ini berakhir. Hidup bukan soal membuat keputusan paling cerdas. Hidup adalah soal menghindari keputusan paling bodoh. Jika kamu bisa melakukan itu berulang kali, cukup lama, hasilnya akan mengejutkanmu. Aku tidak menjanjikan kekayaan instan. Aku tidak menjanjikan hidup tanpa masalah. Aku hanya menjanjikan satu hal. Jika kamu berpikir lebih jernih daripada kebanyakan orang, kamu akan hidup lebih baik daripada kebanyakan orang. Dan sekarang, aku ingin meninggalkanmu dengan satu pertanyaan terakhir. Pertanyaan yang lebih penting daripada saham apapun, atau uang berapapun. Apakah kamu cukup berani untuk berhenti terlihat pintar, demi kesempatan kecil untuk benar-benar bijak? Karena dunia ini tidak kekurangan orang cerdas. Dunia ini kekurangan orang yang mampu mengendalikan diri mereka sendiri. Jika setelah ini kamu mulai berpikir sedikit lebih lambat, sedikit lebih hati-hati, dan sedikit lebih jujur pada dirimu sendiri, maka warisanku telah sampai ke tangan yang tepat. Dan ingatlah ini, kehidupan yang baik adalah kehidupan yang dibangun di atas keputusan yang tidak menghancurkan masa depan. Sisanya, hanya kebisingan. Dengarkan ini baik-baik, bukan dengan telinga, tapi dengan kejujuran yang jarang kamu gunakan.
pada dirimu sendiri, hidup tidak menghancurkan orang bodoh lebih dulu. Hidup menghancurkan orang yang merasa dirinya pintar. Itulah tragedi terbesar manusia modern. Bukan kurang informasi, bukan kurang kesempatan, tapi kelebihan keyakinan tanpa kendali. Kita hidup di dunia yang mengajarkanmu untuk bergerak cepat, bereaksi cepat, beropini cepat, mengejar hasil cepat, dan hampir tidak ada yang mengajarkanmu satu hal paling penting, berpikir pelan. Karena berpikir pelan itu tidak seksi, tidak viral, tidak membuatmu terlihat hebat. Tapi berpikir pelan menyelamatkan hidup. Sebagian besar penderitaan manusia tidak datang dari nasib buruk. Ia datang dari keputusan buruk yang diulang dengan percaya diri, utang yang dianggap wajar, keserakahan yang disebut ambisi, ego yang dibungkus kepercayaan diri, dan yang paling menyedihkan, semuanya terlihat masuk akal saat dilakukan. Kita jarang hancur karena satu kesalahan besar, kita hancur karena serangkaian kesalahan kecil yang kita bela mati-matian. Dunia tidak kekurangan orang cerdas, dunia kekurangan orang yang mau berkata, "Mungkin aku salah." Itulah kalimat paling mahal di dunia, dan hampir tidak ada yang mau membayarnya. Kamu tidak perlu menjadi jenius untuk hidup dengan baik. Kamu hanya perlu tidak bodoh secara konsisten. Tidak mengejar apa yang tidak kamu pahami, tidak mempertaruhkan masa depan demi pengakuan sesaat, tidak membangun hidup di atas asumsi bahwa semuanya akan berjalan sempurna. Karena dunia nyata tidak peduli pada rencanamu. Ia hanya peduli pada konsekuensi. Kekayaan sejati bukan soal berapa banyak yang kamu miliki. Kekayaan sejati adalah seberapa sedikit hal yang bisa menghancurkanmu. Orang miskin sering bertanya, bagaimana caranya cepat kaya? Orang bijak bertanya, bagaimana caranya? Aku tidak. Menghancurkan hidupku. Dan perbedaan dua pertanyaan itu menentukan kemana arah hidupmu. Kesabaran bukan kelemahan. Kesabaran adalah keberanian untuk tidak ikut orang gila. Ketika semua orang berlari, berhenti sejenak. Ketika semua orang yakin, pertanyakan lagi. Ketika semua orang berkata, kali ini berbeda. Ingat, sejarah jarang berbohong. Hidup tidak memberi hadiah pada yang paling berisik, hidup memberi hadiah pada yang paling disiplin menahan diri. Kamu tidak perlu menang besar. Kamu hanya perlu tidak kalah besar. Dan itu mengubah segalanya. Jangan bangun hidupmu di atas cerita indah. Bangunlah di atas realitas pahit yang kamu pahami sepenuhnya. Karena cerita indah runtuh saat kenyataan datang. Tapi realitas pahit membuatmu siap. Jangan iri pada orang yang terlihat sukses cepat. Iri itu mahal. Ia membuatmu tergesa. Dan orang yang tergesa jarang sampai dengan selamat. Lebih baik terlihat lambat daripada terlihat pintar sesaat lalu hancur selamanya. Hidup yang baik bukan hidup tanpa masalah. Hidup yang baik adalah hidup dengan masalah yang masih bisa kamu tangani. Jika satu keputusan bisa menghancurkan segalanya, maka itu bukan keputusan cerdas. Itu adalah perjudian dengan baju kepercayaan diri. Dan terakhir, jika ada satu pesan yang harus kamu bawa pulang hari ini, biarlah ini yang kamu ingat. Berhentilah ingin terlihat pintar. Mulailah belajar untuk tidak bodoh, karena dunia akan memaafkanmu jika kamu tidak tahu. Tapi dunia tidak pernah memaafkan kesombongan. Jika kamu bisa menjaga pikiranmu tetap jernih saat orang lain mabuk keyakinan. Jika kamu bisa tetap tenang saat orang lain panik. Jika kamu bisa berkata tidak saat semua orang berkata sekarang atau tidak pernah. Maka kamu tidak hanya akan bertahan. Kamu akan hidup dengan utuh. Dan di dunia yang gemar menghancurkan dirinya sendiri. Itu sudah lebih dari cukup.